Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena Ananda Solehah, hanya dengan nikmat Allah pada hari ini kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Solehah, hari ini pelajaran kita apa? Naam. Pelajaran kita hari ini adalah akidah. Hari ini insya Allah Ustadz akan menjelaskan pelajarannya tentang mengenal Allah. Jadi silahkan buka bukunya halaman 2. Ya. Jadi judul atau tema kita hari ini adalah mengenal Allah. Ya. Ananda Solehah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah menciptakan Ustadz dan menciptakan kalian semua. Ya, dan menciptakan alam semesta. Jadi semua yang ada di dunia ini Allah yang ciptakan. Sekarang bagaimana sih sifatnya Allah itu? Ya, kita harus mengenal Allah. Karena Dia adalah yang kita sembah. Dia adalah yang kita ibadahi. Ya. Di bukunya disebutkan bahwa Allah tidak sama seperti Ustadz, tidak pula seperti kalian. Jadi Allah itu tidak sama dengan manusia. Ya, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kita adalah makhluk Allah. Ustadz, kalian semua, Umi, Abi, kalian, ya. Kemudian gunung, lautan, itu semua adalah makhluk Allah. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki sifat, yaitu Dia mengetahui segalanya. Ya. Sementara manusia pengetahuannya terbatas. Jadi Allah tahu baik yang tersembunyi maupun yang nampak, Allah tahu. Allah tahu yang jauh maupun yang dekat, Allah tahu. Ya. Allah tahu apa yang kita ucapkan, apa yang ingin kita ucapkan, atau apa yang kita ucapkan di dalam hati, Allah tahu. Ya. Jadi segalanya Allah tahu. Berbeda dengan manusia, pengetahuannya itu terbatas. Manusia kalau tidak diberitahu, dia tidak akan tahu. Tapi kalau Allah, meskipun tidak ada yang memberitahukan kepadanya, Allah itu maha tahu. Itu dia. Yang pertama, Allah mengetahui segalanya. Kemudian kita manusia perlu tidur, sementara Allah tidak tidur. Karena tidur itu adalah sifat yang kurang dan tidak berhak, tidak boleh kita sandarkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kita manusia butuh tidur, ananda saleh. Dengan tidur kita bisa segar kembali. Tapi Allah tidak butuh tidur seperti kita. Ya. Allah itu selalu terjaga. Kemudian Allah mengatur seluruh alam sepanjang waktu. Jadi semua alam Allah yang atur. Mulai dari terbitnya matahari dari barat, mulai dari terbitnya matahari dari timur, kemudian tenggelam di barat, itu Allah atur. Kemudian Allah atur adanya siang dan malam, ya. Kemudian Allah atur langit itu di atas, kemudian laut itu di bawah, ya. Kemudian Allah atur juga manusia itu tumbuh dari kecil sampai besar, ya. Semuanya Allah atur. Adapun manusia tidak bisa melakukan itu semua. Jadi yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Kita butuh makan sementara Allah tidak makan. Ya. Karena manusia itu butuh tenaga. Ya. Bagaimana caranya supaya dia bertenaga, dia makan. Tapi Allah itu tidak butuh makan. Allah tidak makan. Jadi Allah tidak sama seperti manusia. Kemudian ketika kita bayi, kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri. Siapa yang mengurus kita, ananda soleha, ketika kita bayi? Sahihah. Betul. Jadi umi dan abi kita. Kita butuh bantuan. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh kepada yang lainnya. Ya, butuh bantuan. Kepada uminya, kepada abinya, kepada kakaknya, kepada kakeknya, kepada neneknya, dan seterusnya. Manusia itu butuh kepada yang lain. Butuh bantuan. Sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Ya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Itulah dia, ananda soleha, Allah. Ya. Jadi Ustaz ulangi. Yang pertama, Allah mengetahui segalanya. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dimanapun kita bersembunyi misalkan, Allah tahu di mana kita berada. Apa yang kita ucapkan di dalam hati, Allah tahu. Ya. Kemudian itu yang pertama, Allah mengetahui segalanya. Kemudian Allah itu tidak tidur. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah pernah tidur. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah mengatur seluruh alam semesta sepanjang waktu. Kemudian Allah tidak butuh makan. Ya. Kemudian yang kelima, Allah tidak membutuhkan siapa. Jadi Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Makanya manusia tidak berhak untuk kita sembah. Karena mereka memiliki sifat yang kurang. Adapun sifat Allah, ananda salihah, maha sempurna. Allah mengetahui, pengetahuannya sempurna. Ya. Kemudian Allah mengatur alam semesta. Allah mengaturnya dengan sempurna. Tidak pernah ada kesalahan. Ya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta, ya, tidak pernah ada kesalahan. Jadi Allah itu maha sempurna. Dan dialah yang berhak untuk kita sembah. Ya. Allah itu maha esa.
Allah adalah Tuhan kita. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya Ananda Salihah bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, yang tidak membutuhkan siapapun, yang menciptakan alam semesta, dan yang mengetahui segala-galanya. Demikian Ananda Salihah, kita cukupkan pembahasan kita sampai halaman 2. Untuk pelajaran pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan tentang perkenalan kita dengan Allah. Ya. Sampai sini Ananda Salihah pelajaran kita. Mudah-mudahan melalui penjelasan Ustadz ini kita makin mengenal Allah, siapa itu Allah yang kita sembah, dan mudah-mudahan dengan ini bisa menambah cinta kita kepada Allah. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.